Satu kesalahan fatal yang sering dilakukan dunia saat melihat Timur Tengah adalah menganggap semua orang di sana adalah orang Arab. Tapi, coba katakan itu di jalanan Teheran. Dan kalian akan melihat wajah-wajah yang tersinggung. Iran bukan Arab. Mereka adalah Persia. Mereka tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Mereka tidak berbagi garis keturunan yang sama dengan negara-negara Teluk. Dan mereka memiliki sejarah peradaban yang sudah tegak berdiri, jauh sebelum kekhalifahan Arab menyentuh tanah mereka. Mengapa identitas ini begitu dijaga ketat? Mengapa mereka mengganti nama Persia menjadi Iran pada tahun 1935? Dan bagaimana darah Persia ini menjadi mesin penggerak kekuatan militer mereka hari ini? Malam ini, fakta rahasia akan membongkar akar identitas yang membedakan Iran dari tetangganya, berdasarkan data genetik, linguistik, dan sejarah kekaisaran. Mari kita bedah. Secara ilmiah dan antropologis, perbedaannya sangat jelas. Berdasarkan riset National Geographic Genographic Project, orang Arab berasal dari rumpun etnis Semit, sedangkan orang Iran atau Persia berasal dari rumpun Indo-Eropa, yang dikenal sebagai bangsa Aryan. Nama Iran sendiri berasal dari kata Airyanam, yang berarti tanah bangsa Aryan. Inilah alasan mengapa secara fisik dan fitur wajah, orang Iran seringkali terlihat berbeda dari orang Arab di semenanjung Arabia. Mereka memiliki akar budaya yang lebih dekat dengan bangsa di Asia Tengah dan Eropa Utara daripada ke Gurun Sahara. Identitas etnis ini bukan sekadar rasisme biologis, melainkan pondasi harga diri nasional yang membuat mereka merasa memiliki keunikan tersendiri. Di tengah kepungan bangsa-bangsa lain, fakta yang paling mencolok adalah bahasa. Orang Arab berbicara bahasa Arab, sedangkan orang Iran berbicara bahasa Farsi. Banyak yang terkecoh karena aksara Farsi menggunakan huruf yang mirip dengan Arab. Tapi secara teknis, kedua bahasa ini sangat berbeda. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bahasa Farsi adalah rumpun bahasa Indo-Eropa. Berdasarkan riset Oxford University, struktur tata bahasa Farsi justru memiliki kemiripan dengan bahasa Jerman dan Inggris. Misalnya, kata ibu dalam Farsi adalah madar, mirip dengan madar atau mater. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah ummu. Bahkan setelah penaklukan Islam di abad ke-7, bangsa Persia menolak untuk membuang bahasa mereka. Penyair besar Ferdowsi menulis mahakarya Syahnameh untuk memastikan bahasa dan budaya Persia tetap hidup dan tidak terarabkan. Tanpa Ferdowsi, Iran mungkin sudah menjadi negara Arab hari ini. Inilah bentuk perlawanan budaya terbesar dalam sejarah manusia. Fakta sejarah mencatat sebuah peristiwa diplomatik besar pada 21 Maret tahun 1935. Saat itu, Reza Shah Pahlavi secara resmi meminta dunia internasional untuk berhenti menyebut negaranya sebagai Persia dan mulai menggunakan nama Iran. Mengapa perubahan ini dilakukan? Karena Persia atau Pars sebenarnya hanyalah nama satu provinsi yang menjadi asal para raja, sementara Iran adalah nama yang jauh lebih luas dan inklusif bagi seluruh rumpun bangsa Aryan. Menurut dokumen diplomatik yang tersimpan di arsip nasional Iran, perubahan ini adalah pesan politik kepada dunia bahwa mereka bukan lagi sekadar wilayah kuno yang bisa didikte, melainkan sebuah entitas modern yang sadar akan identitas sejarahnya. Perubahan nama ini adalah langkah strategis untuk menyatukan berbagai suku di bawah satu payung identitas nasional yang kuat, sekaligus membedakan diri secara tegas dari negara mandat Inggris dan Perancis di tanah Arab yang baru terbentuk saat itu. Orang Arab memiliki sejarah kebanggaan lewat kekhalifahan Islam. Tapi bagi orang Iran, kebanggaan mereka jauh lebih tua. Mereka adalah pewaris kekaisaran Achaemenid, pimpinan Cyrus the Great, kekaisaran superpower pertama di dunia yang membentang dari India hingga Yunani. Berdasarkan dokumen sejarah dari University of Chicago Oriental Institute, sistem administrasi, hukum, bahkan konsep hak asasi manusia pertama di dunia lahir dari tangan Persia. Bahkan, sistem pos pertama di dunia dan teknik irigasi canggih Carnot adalah penemuan asli Persia. Mentalitas sebagai pusat peradaban inilah yang membuat Iran selalu merasa setara dengan kekuatan global seperti AS atau Rusia. Mereka tidak merasa sebagai negara baru hasil bentukan pasca Perang Dunia. Mereka merasa sebagai raksasa tua yang sedang bangun dari tidurnya. Bagi orang Iran, Islam adalah agama mereka, tapi Persia adalah jiwa dan napas mereka. Perbedaan identitas ini semakin dipertebal oleh perbedaan agama. Meskipun sama-sama Islam, mayoritas orang Arab adalah Sunni, sedangkan Iran adalah pusat Syiah dunia. Menurut laporan Pew Research Center, perbedaan mazhab ini bukan sekadar soal cara ibadah, tapi soal kepemimpinan politik. Secara historis, identitas Syiah diadopsi secara masif oleh dinasti Safawi di abad ke-16.
untuk memberikan karakter unik pada negara Persia agar tidak tertelan oleh Kesultanan Utsmaniyah di barat dan Kekaisaran Mughal di timur. Bagi Iran, identitas Persia saya adalah benteng yang memisahkan mereka dari pengaruh Saudi dan sekutunya. Inilah mengapa konflik di Timur Tengah seringkali bukan soal agama semata, melainkan persaingan ribuan tahun antara bangsa Persia dan bangsa Arab memperebutkan dominasi kawasan. Memahami bahwa Iran adalah Persia adalah kunci untuk memahami cara mereka berdiplomasi dan berperang. Mereka tidak akan pernah tunduk pada tekanan Barat atau tetangganya, karena mereka merasa memiliki sejarah 2500 tahun yang membuktikan mereka mampu bertahan dari badai apapun. Berdasarkan analisis Lemhanas RI, kekuatan sebuah bangsa bukan hanya pada peluru, tapi pada narasi sejarahnya. Iran memiliki narasi yang sangat kuat. Mereka adalah bangsa ilmuwan, penyair, dan satria yang tidak pernah benar-benar takluk. Identitas bukan sekadar nama. Identitas adalah harga mati. Saya pamit, teruslah cerdas dan gali fakta di balik nama bersama Fakta Rahasia. Salam cerdas!